Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pernikahan ayah kami Marwan dan istrinya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengambil keberkahan atas mengawali pernikahannya. Dan hal ini kami harapkan kepada Tuhan Guru kita Syekh Madil Apandi Nasution berikan tausiah ataupun ilmu yang bermanfaat untuk pegangan dunia kami. Dalam hal ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada guru kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allah ya Rabbal alamin. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kalau dia apa-apa. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa min ayatin ukhra min tasbih asma'i kasbihi wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim amma ba'd. Hadratul mukarram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita, syekh kita, ajengan kita, kemudian sahabat bait, sahabat hafaz, sahabat majelis yang kemudian hukum sesudaina, terkhusus yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan adalah Adinda Marwan dan Adinda Lenihan. Semoga insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah merupakan bagian daripada agama. Nabi SAW mengatakan nikah disebut nikah adalah setengah daripada agama. Ketika manusia tidak melakukan ibadah pernikahan, maka agama itu adalah separuh saja, agama adalah setengah saja. Karena nikah adalah merupakan satu perintah dan sunnatullah yang diwajibkan ataupun disunahkan, dianjurkan kepada manusia. Maka perlulah tata krama karakteristik tentang nikah itu sendiri. Bagaimana yang diatur sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan dalam logika kita, pernikahan seperti apakah pernikahan yang paling bahagia? Gak ada jawabannya kecuali pernikahan yang dikiblatkan, direferensikan dan dihubungkan sebagaimana Nabi SAW membangun dan berbina sebuah rumah tangga. Kalau kita investigasi dalam bab fikih, bab nikah itu masuk dalam kitab namanya Kitabul Munakahat, yang susunannya ataupun tartibnya adalah pertama adalah at-thaharah atau kitabul ibadah, kemudian qismul muamalah, kemudian qismul munakahat. Artinya bagaimana? Yang pertama diatur dalam kehidupan adalah urusan kita amalun minallah. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah dan julukan vertikal atau hubungan kepada Allah. Kemudian kalau manusia ada qismul muamalah, namanya adalah horizontal. Ketika manusia sudah lulus dalam yang dua ini, maka masuklah perintah yang dinamakan dengan kitabul munakahat, yaitu perintah nikah kepada manusia. Kalau sudah dimantapkan kaitan hubungan dengan Allah dan dimantapkan kaitan hubungan dengan umat manusia, ini tabaqat selanjutnya, tingkatan selanjutnya, step selanjutnya, yang manusia kalau tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, tidak memperbaiki karakteristik dengan manusia, maka hubungan dalam pernikahan akan terjadi broken, akan terjadi berantakan. Sebab ikatannya adalah ikatan hati, saudara kaum muslimin. Maka yang dinikahkan adalah hati, yang dinikahkan adalah kalbu manusia. Kecocokan itu adalah agama yang mencocokkan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Nikah sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Jadi kata baginda Nabi, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tak suka dengan sunnah maka bukanlah bagian daripada aku. Maka nikah ini adalah perintah dari sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi katakan, "Fa inni ubahi bi takathuril umam yaumil qiyamah." Karena aku bangga melihat umatku banyak memberikan ataupun membawa generasi yang merupakan anak-anaknya, menyambung kisah dan menyambung bautan estafet, generasi yang menyambungkan atau memperjuangkan agama, yang itu akan ditemukan hanya dalam pernikahan, saudara kaum muslimin. Namun saya ingatkan kepada Adinda, karena ini adalah merupakan majelis dan perintah yang sangat luar biasa. Kalau kita bahas adalah satu syariat yang sangat banyak konsekuensi dan banyak imbas-imbasnya. Jangan cuma kita membayangkan indahnya saja dalam pernikahan, namun harus kita tahu banyak resikonya. Kalau sholat kita, saudara kaum muslimin, 5 menit selesai. Kalau batal sholat ganti kembali. Kalau nikah adalah merupakan ibadah yang paling panjang episodenya, perintah yang paling banyak rantetan hukumnya, dan kemudian satu amanah yang paling luar biasa. Karena seorang manusia tidak ada yang meng-cancel masuknya ke dalam neraka kecuali seorang istri yang di-cancel oleh suaminya, seorang suami yang di-cancel oleh istrinya, berikut anak-anaknya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Begitu diterima qabil
nikahaha, aku terima nikahnya, maka satu beban yang sangat berat dipikulkan ke atas kepala Anda yang harus Anda bawa. Cinta bukan cuma sekedar urusan dunia, tapi kalau akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya adalah setengah agama. Orang kalau sholat masih single belum nikah, ibadah pahalanya 1. Setelah nikah, Allah kasih pahalanya 70. 1 dibanding 70. Maka bukan cerita indahnya saja. Orang beribadah di Indonesia, pahalanya 1. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat ganda. Sekali ibadah saudara kaum muslimin. Tapi itu juga konsekuensinya. Kalau di Indonesia, maka syaitan laknatullah, iblis yang melengsarkan imannya. Tingkatnya security, tingkatnya polisi-polisi tanggung. Tapi kalau di Arab Saudi adalah panglima atau jenderal semua setan-setannya. Itu konsekuensi saudara kaum muslimin. Makanya perjalanan baginda Muhammad dalam Mi'raj itu diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena perkara ibadah salat perkara yang sangat luar biasa, maka Allah cerita dengan luar biasa subhanalladzi asra bi 'abdihi. Pernikahan juga satu ajaran yang sangat luar biasa. Konsekuensinya luar biasa. Umurnya ada ketentuan, syaratnya ada ketentuan. Sampai dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum, termasuk pertanda kebesaran Allah. Sebagaimana perjalanan Muhammad pertanda kebesaran Allah, saudara. Maka antara perjalanan Mi'raj dengan bab nikah punya level yang hampir sama, yang dimana konsekuensinya sangat luar biasa. Kalau sholatnya benar, puasa bakal ngekor jadi benar, zakatnya akan ikut jadi benar. Tapi ketika sholat bermasalah, semua ibadah ubudiyah akan bermasalah. Kalau nikahnya benar, insya Allah sholatnya akan benar, puasanya akan benar, zakatnya akan benar. Tapi ketika niatnya sudah rusak, maka saudara akan berantakan. Semua urusan ada, saudara. Kalau bahasa Mandailing-nya bersamburetan, kan ini bersamburetan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena nikah ini sangat luar biasa, sampai Nabi ingatkan, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan itu karena 4 perkara, ya kan? Pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Namun kalau orang menikah karena cantik, bukankah faktor umur akan merusak kecantikan? Bukankah kehidupan sibuknya dalam kehidupan akan merusak kecantikan? Dulu indah kumulai penuh pesona seperti bidadari turun dari kahyangan. Lalu kelamaan punya anak 2 timbul lampuya. Dulu gitar Spanyol melodi aduhai, oh my god. Namun setelah punya anak 1 dan 2 rusak dan berantakan. Kenapa? Jangankan gitar hias, mari ini baru mengatar baik. Allah. Dulu pakai yang bagus, sendari, nahon dan lazina rumah marhaduan. Oh, maka kalau orang menikah karena kecantikan, seberapa sih umur cinta Anda? Seberapa umur pernikahan Anda, saudara? Ketika Anda buka 2 bola mata di depan, Anda sedang bersaing dengan orang-orang Pasundan, orang-orang Sunda. Yang kita ketahui maksudnya orang Sunda itu adalah titisan daripada Dayang Sumbi, ibunya Sang Kuryang. Maka kalau karena kecantikan, orang Sunda lebih cantik daripada orang Mandailing. Tapi kalau orang dinikahkan karena agama, di atas nama Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dia pertahankan demi sebuah kebahagiaan akhirat, karena dunia adalah tanggung sandiwara. Maka dia tidak akan pernah berpikir untuk urusan dunia sepanjang masih bisa diakur-akur kon biar bersama perton kon dan anak isinya dia lebih. Tapi kalau dia menikah bukan karena agama, saudara, maka dari tidak mau tasala wa maka dari khalqillah sana wa mfasala. Anda melangkah karena Allah akan kontinu, tidak akan pernah putus. Tapi kalau bukan karena Allah, saudara, maka akan berantakan di perjalanan. Maka orang menikah ada 2, bisa menjadi seorang pemenang atau menjadi seorang pecundang. Kalau pemenang, dia menikah atas nama Allah. Kalau menjadi seorang pecundang, dia menikah adalah karena kecantikan. Ini yang pertama. Yang kedua, nikahi perempuan karena kaya. Kalau bersandar kepada kekayaan karena kekayaan, saudara, Anda bersandar kepada tembok ataupun dinding yang kuat, pada saatnya dinding tempat bersandar Anda akan ambruk dan hancur. Kalau Anda bersandar kepada seorang atau sebuah jabatan, bukankah jabatan pada akhirnya akan menjadi pensiunan? Kalau Anda bersandar kepada orang tua, bukankah orang tua kelak akan meninggal dunia? Kalau Anda bersandar kepada saudara, bukankah saudara juga akan pergi ke orang lain, saudara? Tapi kalau Anda bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lalai, dan Allah sampai kapanpun Rahman Rahimnya akan ditaburkan kepada manusia sehingga bisa merasakan apa arti kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Maka artinya menikah karena harta, harta dihabiskan akan ludes semua. Tapi menikah karena Allah, pernikahan Anda akan berbuah surganya Allah sehingga cinta mengalahkan indahnya negeri New Zealand, bahkan cinta mengalahkan Pulau Dewata, bahkan cinta mengalahkan pesona Cleopatra yang ada di Mesir karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat saudara kaum muslimin,
Bagaimana yang dialami oleh Zulaikha. Kita tahu bahwa prinsip politik dari zaman dahulu kala Zulaikha, kisah Zulaikha, tajam pisau belati tumpul ke atas, tajam ke atas akan tumpul ke bawah. Terjadinya fitnah perpisahan antara Zulaikha. Padahal cinta yang dimiliki Zulaikha adalah cinta yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kadaluarsa. Setiap hari dia memandang bintang, orang katakan lihatlah ke bawah, jangan lihat bintang. Siapa tahu nanti Yusuf lewat, Anda akan merasa terobati rindu. Karena yang bisa mengobati kerinduan adalah sebuah pertemuan. Kita lihat bagaimana jawabannya. Maka kemudian terjadilah hampir terpesona dalam pelukan asmara yang dimiliki oleh Zulaikha. Namun karena Yusuf bukanlah manusia biasa, tapi seorang nabi atas nama Allah, dia katakan inni akhafullah rabbal alamin, saya takut jangan lakukan dosa ataupun kemaksiatan. Terpenjaralah karena memang si Zulaikha adalah orang besar, orang kaya. Yusuf bukanlah siapa-siapa. Terpisahlah cinta karena sebuah bui dan penjara. Namun cintanya Zulaikha, cinta yang tidak akan pernah lusuh, cinta yang tidak lekang di musim hujan, tidak akan hilang di musim panas. Ternyata sampai rambutnya bertabur uban, matanya menjadi buta. Setiap detik dia menangisi kepergian Yusuf dan menginginkan pertemuan dengan Yusuf, saudara kaum muslimin. Satu saat setelah puluhan tahun, ini mata buta, rambut bertabur uban. Duduklah jalasat Zulaikha inda babi. Duduklah Zulaikha di pintu rumahnya. Mufaja'atan taqul, sekonyong-konyong dia berkata, qad sami'tu rakiba Yusuf min al-khayl Yusuf min ba'id. Aku dengar depak langkah kuda Yusuf dari kejauhan. Bukan pembantu niai wa inda hajariyatun narin bikdohoni ya inti majnuna anda gina. Gak mungkin ada Yusuf lagi yang dengan muda buta, sudah nenek-nenek. Gak mungkin Yusuf suka sama anda, karena Yusuf adalah titisan malaikat yang Allah ciptakan ke dunia. Tiba-tiba Yusuf ada, dan kemudian aina dhahabat maluki wa jamaluk, kemana pergi kecantikanmu? Kecantikanmu qad dhahabat kullu syai'in wa 'ishqi, telah pergi semua karena rindu dan cinta kepadamu. Maka dikatakan Yusuf, bagaimana kalau anda bertemu dengan seorang manusia yang lebih dari Muhammad SAW? Maka dijawab, sudah saya akan bertemu kepadanya, aku berselawat kepada dia, karena selawat yang dikatakan Zulaikha, Jibril pun turun kepada Yusuf, dikabulkan permintaan. Satu, kembali dimudahkan, dikembalikan pandangan mata, dihilangkan uban yang bertabur di kepala, hitam kembali rambutnya, dan dijadikan istri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saudara, ini saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, karena sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau baginda Muhammad kita jadikan sebagai percontohan, insya Allah keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini yang dimaksud saudara kaum muslimin. Kalau anda menikah karena bihasabika, karena nasabnya, maksudnya bukankah nasab pada suatu saat akan meninggal dunia, tapi kalau menikah karena agama, fadbar bizatid din taribat yada, peganglah perempuan yang punya agama, karena insya Allah kalau rumah yang besar dan mewah megah tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Naraning kang tuginay payet bauni anggona markerut puini anggi kasoni deh. Oh markerut kan ulang doro mamanyong daki, ulang doro ake basu adubo niya. Ako sa baligna naraning nga bulan anggi mo ile itu siya marani yang 2 tahun. Aso amana pek si Marwan. Contoh doon kan aso makan hati berulang jantung. Jadi isun nang sudah kita tangani. Jaga hati anda, insya Allah hubungan anda tidak akan pernah mati. Tapi ketika hati anda sudah terjajah, maka berantakanlah segala hubungan anda dengan kehidupan saudara. Maka apa yang perlu kita jaga dalam kehidupan agama? Selesai. Bawa ke majelis ta'lim, ya kan? Andal qalba tamaddu kama tamaddu ajsad, batin itu jenuh. Seperti jenuhnya, capeknya badan kita. Kalau badan perlu diurut, dipisah-pisah. Maksudnya, batin juga perlu dipisah-pisah. Caranya bagaimana? Kita tulita disebabkan Allah dari majlisan tabarrukun muharramina, bawa ke majelis ta'lim. Insya Allah suami istri yang suka ke majelis ta'lim hidupnya insya Allah akan bahagia. Dan di perjalanan bisa juga ngabek mencoba perkurang topung menahi marbadai. No, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya cuma menyampaikan 10 perkara dengan singkat, insya Allah bisa diamalkan. Kalau diamalkan oleh Adinda dan Adinda Lelihana dan semua keluarga ataupun teman-teman sahabat semua di rumah ini, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia. Demikian pondok Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa qala Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitab Uqudul Lujain fi Adab Az-Zawjain, "Man yaqul 'ashrata kullaka dhahra." Lakukan, laksanakan 10 perkara, Anda akan menjadi manusia yang paling bahagia. Kakek nenek sampai kakek nenek akan bertahanlah cinta Anda, dan cinta hanya dipisahkan oleh kematian. Kita di anak mandailing desa, insya Allah ada perbedaan kultur. Pada anak mandailing dia nggak
Yang pertama, fahami psikologi cinta. Selesai, itu dong urusan. Sebesar apapun perkara, nggak mungkin dengan sejauh aku sejauh libus sejauh perjalanan pasti ada buntur-buntur, odak kerikil tajam, jurang yang mengancam. Tapi yakinkan adinda, itu semua adalah bumbu manis dalam kehidupan. Haji Luhur sebagai penyedap rasa. Kalau Anda tidak memahaminya, getir pahitlah kehidupan Anda, berantakanlah suasana. Perlu pemahaman psikologi cinta. Yang pertama kita pahami adalah psikologi pasangan Anda seperti apa. Ada orang, contoh, nabubuan pangguling nak lembut, ati-ati nak rangkuti. Ada orang kalau kusik nak bahat kecena. Tidak ada yang mendorona, lubis, natang semua dide. Ada orang sipsi mengarawai, pas soal putih, nasutio. Karena ulang citra muyu, pandok ni tobang-tobang palajak pandok na yang gilindi. Dia ulang-ulang gue orang tinggi. Tolong macam ada berbuat, mak cakap. Nah pertama ada orang nasongan putih, nah kedua ada orang nasongan maaf, bodoh. Sifat dan lain dalam naik. Ada orang tu sini nasongan anjing bagi rumah. Alakah apa mau menjawab? Nah, pada soal putih dia, putih maning ijolong, itu sekolah yang kita lakukan, putih mantap. Jadi dong golongan golis isio, insya Allah raga di aman deh, kulen desalei, silup kosoti, sama seo. Aduh, ada orang boda, dengan, ahai pilih ku iu ili iyo. Tiulah sampai hati-hati naik, insya Allah dengan nih. Jadi ada orang memburu nabi kampung, memburu japa, untuk udah beli dia, membuat solusi dah. Asal udah boleh tambatan di abang udah kan harga ratus kali lipat. Orang jahat mana iknon, apa mah runtus orang diri sebelum kita di kampung semari pakai baju lara ini biasa tuh. Runtus demi, ada mga rumah orang dulu orang dia. Jadi nama liman bodak ang bitangan dia. Tadi mentong kan? Ada orang yang nggak maksudnya. Cuma ada paling dengan angkang sifat dia urusan anjing gitu. Ngai si majikan dia jago-jago bunyi. Rolak nasilan dikumpuli dia kantong maramah tu ya kan. Baru kemudian rokok dia atau kalau majikan dia ya busa-busi ondo jalan dia nasongan anjing. Like sodong anjing na masuk sarugo, tengah dong bodat na masuk surga. Anjing na dia may kitmir, maksalmina tamliqa, martulus, lailus, faliyastatiulus, ashabul kahfa yung dina. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka apa yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita? Satu dua membayangi. Dari fahami psikologi cinta adalah paling utama dinda. Diki sama sendiri sudah yang gion. Malah sudah bulan dia dasun, bulan dah bulan dasun tu boleh. Itu kena perbadan batu dari dasun. Ada yang tahu dia. Pemerintah anggi pada sudah bulan dia tentang kopi manis jadi ulang baju si kopi manis dan kopi pahit. Sendiri. Kau nak mengerti dengan selon enggak mengerti selon siapa. Urusan kecil akan menjadi besar maksudnya. Nah ini Anda pahami psikologi cinta. Biasanya kalau orang Batak itu seperti buah durian. Anda ini seperti buah durian menimpa salah ditimpa salah. Tapi kalau diplah rasanya enak durian montong. Jadi ibu adon na bobang kuning na hati-hati na anu senon mengalahkan insya Allah kapas Palembang maksudnya. Maka ada istilah ini kampak bukan sembarang kampak, ini kampak pemotong kayu, ini Batak bukan sembarang Batak, ini Batak Melayu. Maksudnya bagaimana? Bekerja keras oke. Ngomong kasar iya, tapi sekedar di bibir saja, cocok-cocok indah-indah. Indah seorang anak Jawa, malim ijolong awas di belakang. Maksudnya deh, awal di 10 tahun 11 tahun mereka belakang. Alak Sunda dia teh aman alhamdulillah naon unjung dari semaras panggulingan 2 jam naon unjung ngatahanawi. Kalau ulang dengan pembeluk lo kidik-kidik dan wow. Antara sering ada yang dimaksud dengan ngomong jalaki do kiena. Ulang bukit monang indah dong ananiah nomor keluarga indah dong keakuan. Aukan au dolak laina. Oke. Oh dolak laina. Oke. Jadi raja loloho. Oh silakan. Saya ulang dari mana? Karena dia pokoknya sumpur asur titi. Sobat dari parah enggak tuh sini. Berarti pada lo jadi pulang buka beratan asok. Dari band dia ingat tugas dia dibantu dia doh. Di bawah anak lain. Seharusnya sedianya perempuan adalah sumur kasur selesai titik. Makanya isarugo insya Allah na paling bahag anak Indonesia. Asli ada pun na paling somat-somat. Di Arab Saudi bang awal itu di 10 tahun mau kah? Misal mau kecek mau kah kan ada mau ini. Mau kecek poker pun mau. Misal mau lagi kecek mau kah? Pulang mau kecek mau kah hilang pun. Alung hafal lagi mau kah baru Bogor itu sudah pun. Benahan dulu jadi untuk semua kau. Dan tempat demo kan maksudnya bang. Jadi ulang kecek mau kamu tuh maksudnya. Memang di sini 2 bis masa muda. Di sana nggak bisa nikah pak. Kalau anda nggak siapin rumah, maharnya 200.000 rial. Jadi 750 juta mahar saja. Siapkan pembantu. Aku makan pembantu ngajari nikah. Mahkamah nggak boleh untuk menikah saudara. Baru kan? Ada pelanggaran lalu lintas contoh. Anda tilang kok ini jadi menikah. Musafir nggak bisa. Berat bisa lubang. Jadi seorang istri punya pembantu. Maka kalau istri orang Indonesia paling banyak masuk surga, betul. Tugas mereka bukan
kewajiban mereka, tapi mereka lakukan demi suaminya. Cuma mana umum nasusah lagi Indonesia, mana umum lo jadi udah Brunei, iya mesti penaraja lalana buat kopi. Lo tinggal, tinggal saja mak kan. Aku lagi pulang tuh baik, tinggal saja mak. Nana aku dipian pos-pos, tinggal saja. Ada orang sini ada orang semua. Seru benar ada episode. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala maksud lagi ngambil dari anjuran iman dan tidak ilmu dia lagi maksudnya. Allah. Jadi abang karena dia belum tahu sebenarnya mula jadi baru kita yakin bahwa mengandung dia melahirkan dia, mardahan dia memasukkan dia menggosok dia. Kau dah balan cuma ia kamu diperkenalkan dia begitu hidup kau pulang kau mau tak di sini kau dah mau aturan umat itu tidak lain masuk neraka berbeda yakin mau dia. Dan marin arti insyaallah boleh bodoh dah. Memang salut dawabangi. Ini semua orang Mesir dan Mesir anak Indonesia. Wen Andalusia. Halwatul nas. Kemudian manusia yang paling manis asli. Yani maksud tayyib zahir dan batin baik dari dalam dan dari luar Indonesia makan. Saya bersyukur bagi Indonesia dan lahir. Misalkan kali ada Andalusia kita akan menjadi anda cepat ila dunia. Tapi Indonesia adalah selentengan sorga yang dipindahkan ke atas dunia. Makanya jelas Indonesia adalah negeri cabut khatulistiwa dan orangnya adalah bidadari diajak miskin rahabah. Nah ini kan jodoh kan nasuntingan doh waktu zaman mengusik kalau kebetan gitu Bogor Medan Merdeka di Jakarta terus dia banyak nikah di Bogor bayar tinggal di Bogor dia orang tinggal ya singa kerubuan kau tujuan daun kampung untuk berberian maksudnya imeni tahun pun ini berat dengan berat tadi Pak Sobat ada kemudian ini ya apalagi orang pertahun kon mbak ini sudah tidak syukur kon abang ilan Allah tidak dalam Indonesia ini sudah kon syukur mau mudah-mudahan jawang gion anak tulang rusuk mudeng gion dibuat dari jari hitam foksian on bola kiri yang dikhodikatin nisa bin dila'il aisar diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok anda paksakan untuk lurus akan patah dia dan kalau anda jarang akan bengkok untuk selamanya maka kata baginda Muhammad qala Sayyidina Ali laki-laki yang paling diidolakan oleh malaikat bahkan bidadari memperebutkan cintanya suami yang diidolakan oleh baginda Nabi ada 5 pertama kana haliman yang kedua kana hakiman yang ketiga kana kariman keempat adalah kana aziman siapakah yang kana haliman halim idza ghadiba haliman ketika marah gampang marahnya hilang jadi rada pola serah perlu cepat mengirim perpasti pulang asal do polas buat udon tombongkon buat doa ada putih-putih di tombongkon pada kudun di tinggi bulan tombongkon itu dia jauh Indonesia juga tak pengobet kalau jangan menjalan ini di sudah kan mau ada burus pino jadi pun manja mai saja marat nih dinding di doang kontrakan nggak dibayar akhirnya kontrakan wajib bayar kontribusi dinding dari 2 kali lipat patun dan diamarah harus halim kemudian hakiman apa tuh hakiman ketika diajak bicara laki-laki harus lebih banyak diam daripada ngomong biarkan istri anda yang ngomong apapun kemudian dengarkan saja sekali jawab non sudah mengira ngapain dong sobat selalu seimbang namun batu dari hobi bek-bek nak berantakan rumah tangga kenapa fitrahnya perempuan adalah bek-bek fitrahnya laki-laki mendengar bek-bek kalau serido jadi dong serido bang memang melembab dan ceram orang bersihkan itu jadi itu tidak sesuatu sobang dong pada dong ada belum ini bek-bek dengan pun Syekh Nawawi Al-Baghdadi bahasa kitab Uqudul Lujan fi Uqubi Zawjain alaman 17 mau dong alaman abang yakin kok roh 7 bala pun so baca idam pun kitab naik bahasa Arab coba kalau kamu ngarep juga itu apa yang saya coba maksudnya dan perlu dan mengajar apa nangkon kemohon orang pada bek-bek ada guru karena salafus salih ada seorang salafus salih tinggal di negeri Mesir kemudian pada satu saat menikah ngabdong anak datanglah saudaranya dari kampung yang jauh ketok pintu assalamualaikum istrinya membuka berarti kakak ipar kan jadi abang saudara saya kemana sedang mengambil kayu bakar ditungguin harus dibakar sekarang begitu datang saudaranya datang bukan membawa dipikul kayu bakar tapi harimau besar membawa kayu bakar daripada abangnya maksudnya tahun kedua datang lagi tok pintu assalamualaikum ngarong kalak rupanya meninggal kakak miau rumah abang dia bayar perasaan makan kayu bakar sian hutan sian kebunang dung merasa abang mai dia nangak kakak mama meninggal oh dia ada bang mencinta dia saya dulu membantu bagi para bawaban kayu bakar mai dia ngaiden Tuhan dia aso sesungguhnya harimau itu adalah hadiah Allah karena saya menerima bek-beknya kakakmu ketika masih hidup setelah dia meninggal dunia
tak ada yang memarahi saya, tidak ada yang bantu baik-baik kepada saya, maka Allah curi-curi satu demi satu rezeki saya. Artinya, suami yang sabar menghadapi bawelnya istri, Allah siapkan kado dan bingkisan dari aspek yang lain buat Anda. Warung Anda nambah, kesehatan Anda Allah sembuhkan, anak Anda menjadi alim, anak Anda meninggalkan dokon kalau baik-baik istri Anda. Ketika baik-baiknya hilang, berarti ada satu sisi rezeki Anda yang hilang, saudara. Baca kita pukul belajar nanti. Mesudahkan agama ini sekedar sembahyang urusan. Kalau kita melihat mereka sembahyang menjadi ustaz Madaniyah, apa dia 2 hadis. Pakar doang, di mana saja mana membantah guru saja mah. Bisa main sama artinya berbeda baca di luar dunia ya, hari dunia. Pas teman singa badi. Nah pakar saja mah. 2 hadis pertama Anda sobat bila nak inna ma'amalu billah. Ini dapat dia Pak. Di dalam baca Fatihah ada masalah Anda Pak. Sudah. Aisyah Pak. Sudah. Karena aman sih insyaallah. Kalau gua dah ngalah tuan ibu. Kalau orang tahu. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah sabar penting. Yang gue orang di dunia ini ada. Ada. Orang yang menolong di mana baik bikin naisari. Undang-undang pemain dan cuma dulu dia suami yang romantis adalah suami yang mencampuri kerjaan istri. Saya katakan, saya punya guru namanya Habib Imam At-Turmidzi Al-Bisbahi tinggal di Banjarmasin. Kini bang asal menjawab di rumah ini boleh bertahan. Bukan namanya cek-cek. Kalau nggak sampai berjalan dia bang, karena pun dinangi. Maka itu bahasa kembali dia menjadi hukum bilasna. Karena masalah ada boy. Asli enggak? Bisa mungkin. Cinta selalu kalau Anda tidak menjaga dengan hati silakan. Makanya perlu senantiasa jaga. Orang tersebut yang gitu. Insyaallah amal mudah-mudahan kabul buat la ilaha illallah. Bisa dinamakan orang mesti bah. Dan jelas kamu nak mendilusuri ini tinggal mengamalkan dalam lagi. Napas dia indah leli au mudah. Tidak orang juga kasih abion. Mudah mahion dibotennya lah amanta. Ulah kemarah. Marua dia. Marua demi. Wang dibotoni oiba ayah maksudna. Dan dari kompong memang iboto. Angkaan ibu mahdi ayah. Amang posok kandung si om walak lain. Besok dua per omalor. Jadi mau dokun kandung kudu memang. Besok orang bahasan dia jauh. Inti nanti pada dong masalahmu ini ulang dokon dia bantah. Iboto dia dong. Dokon di keluarga sendiri. Sebab pada dong masalah ulang dokon di dokon tu amanda. Jadi pernah subsidi silang lo maksudnya. Ima sewarna ama-ama ayah-ayah ina-ina. Dompak sokawin ama-ama di warna. Jantung kawin ama-ama asu 2 ayah nia. Uma-uma di bener di uma nia. Jadi jauh menggili. Malam-malam ko di bo, malam ko dia mantap. Sendiri. Kopi sendiri dong gitu. Jadi malam-malam ko dia mantap, malam ko di bo. Jadi kan aman insyaallah. Ang orang sama gitu mau kakong pinagutang ba. Kurang-kurang 5.000. Pas.